Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fahira Hendrianto Putri dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kelas 6C NRP 80. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Resiko dan Bahaya pada Bagian Produksi dengan menggunakan metode HIRAK di perusahaan oil dan gas. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, perindustrian yang terus berkembang dan seiring dengan kemajuan industri, kecelakaan kerja masih terus terjadi di industri. Yang kedua, perusahaan ini telah membuat sistem HIRAK untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko, namun masih sering terjadi kecelakaan kerja pada bagian produksi perusahaan oil and gas. Hal ini terbukti karena adanya data yang tercatat sebanyak 245 kasus kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 pada bagian produksi di perusahaan oil dan gas. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan di slide sebelumnya, maka permasalahan yang akan saya bahas di penelitian ini yaitu bagaimana tingkat risiko keselamatan kerja pada bagian produksi, lalu bagaimana pelaksanaan identifikasi bahaya pada bagian produksi, lalu bagaimana pelaksanaan analisis resiko pada bagian produksi, dan yang terakhir, bagaimana pelaksanaan pengendalian resiko pada bagian produksi. Tujuan penelitian saya kali ini yaitu mengetahui resiko keselamatan kerja, mengetahui pelaksanaan identifikasi bahaya, mengetahui pelaksanaan analisis resiko, dan mengetahui pelaksanaan pengendalian resiko pada bagian produksi perusahaan oil and gas. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini, yakni yang pertama, penelitian dilakukan pada bagian produksi di perusahaan oil and gas. Yang kedua, pengolahan data dan analisis resiko pada penelitian ini menggunakan metode HIRAK atau Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Dan yang ketiga yaitu data yang saya gunakan untuk penelitian kali ini yaitu berupa data primer dan data sekunder, di mana data primer saya dapatkan dengan melakukan wawancara kepada pekerja dan melakukan survei di tempat secara langsung. Lalu untuk data sekunder saya dapatkan dari telaah dokumen yang terdapat di bagian SHE atau Safety, Health, and Environment dari pusat. Selanjutnya yaitu HIRAK. HIRAK merupakan serangkaian proses identifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di perusahaan. Lalu dilakukan penilaian resiko dari bahaya tersebut, lalu membuat pengendalian resiko untuk meminimalisir tingkat resikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Untuk metode HIRAK sendiri terdapat 3 langkah. Yang pertama ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya yaitu suatu proses untuk mengetahui situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia karena kegiatan kerja. Lalu langkah selanjutnya yaitu ada penilaian resiko. Penilaian resiko yaitu suatu proses evaluasi atau penilaian resiko akibat adanya bahaya di tempat kerja. Pada penilaian resiko terdapat 2 parameter yaitu probability dan severity. Dan langkah yang terakhir yaitu pengendalian resiko. Pengendalian resiko yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan tingkat resiko dari suatu potensi bahaya yang ada. Berikut adalah tabel skala probability dan tabel skala severity. Probability yaitu kemungkinan terjadinya resiko dan severity yaitu tingkat keparahan akibat resiko itu sendiri. Untuk range skala probability dimulai dari dapat terjadi setiap saat hingga hampir tidak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi. Lalu untuk skala severity, untuk range skala severity ini dimulai dari tidak terjadi cedera atau kerugian finansialnya sedikit hingga ke menyebabkan nyawa menghilang seperti ini. Di sini dituliskan fatal lebih dari 1 orang celaka atau kerugian yang sangat besar. Lalu untuk
selanjutnya yaitu ada tabel risk matrix. Di sini tabel risk matrix, tabel probability dan severity merupakan bagian dari langkah penilaian resiko. Risk matrix didapatkan dari perkalian antara probability dan severity. Setelah kita mendapatkan skala probability dan severity, maka kita akan mendapatkan nilai risk matrixnya. Contohnya, kita memiliki resiko yang pada skala probability-nya yaitu didapatkan tingkatnya adalah tingkat A, dan pada skala severity-nya didapatkan tingkat 1. Berarti untuk risk matrix-nya kita dapat lihat yaitu adalah high risk, di mana high risk itu adalah resiko tinggi. Nah, dalam risk matrix ini apabila didapatkan hasilnya medium risk, high risk, dan extreme risk, maka harus dilakukan pengendalian resiko. Setelah melakukan pengendalian resiko, lalu kita ulang untuk penilaian resikonya, sebisa mungkin hasil yang didapatkan yaitu low atau tingkat rendah yang berwarna hijau. Selanjutnya ini adalah form hierarchy yang akan saya gunakan untuk menganalisis data juga pengelolaan data. Di sini terdapat tabel kegiatan, bahaya, dan resiko, di mana ketiga tabel ini adalah bagian dari identifikasi bahaya. Lalu di sini ada penilaian resiko, ada severity, probability, tingkat resiko. Lalu ada recommendation control atau pengendalian resiko, dan di sini ada tabel penilaian resiko setelah pengendalian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setelah kita melakukan pengendalian resiko, sebaiknya kita melakukan penilaian resiko kembali setelah pengendalian. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian yang kita lakukan akan membuahkan hasil tingkat resiko low atau low yang berwarna hijau tadi. Selanjutnya yaitu diagram alir penelitian. Pada penelitian awal, saya melakukan identifikasi awal, lalu penetapan tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, di sini ada studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur itu saya dapatkan berupa dokumen perusahaan, yaitu data kecelakaan tadi, konsep hierarki, dan peraturan terkait atau standar. Standar di sini yang saya gunakan untuk penelitian saya yaitu ASN ZS 4360, juga OSAS 18001 tahun 2007. Untuk studi lapangan, saya melakukan survei dan observasi lapangan di sekitar perusahaan. Setelah melakukan studi lapangan, studi literatur, dan lain-lain, saya melakukan penentuan objek penelitian, di mana objek penelitian saya yaitu pada bagian produksi. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengambilan data primer dan pengambilan data sekunder. Untuk pengambilan data primer, saya melakukan pengamatan langsung di bagian produksi. Lalu saya juga melakukan wawancara kepada pekerja yang bekerja di bagian produksi. Lalu untuk pengambilan data sekunder, saya mendapatkan SOP di bagian produksi dan tabel hierarki perusahaan, di mana kedua data ini saya dapatkan dari SHE Pusat. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dan analisa data menggunakan metode hierarki. Pengolahan data dan analisa data ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya yang menggunakan metode hierarki. Lalu setelah melakukan pengolahan data dan analisa data, didapatkan kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan dan juga saran yang diberikan kepada perusahaan. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.